Alhamdulillah ketemu kembali dengan saya Heru Nurranto, penyuluh pertanian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Yogyakarta. Kadang tani semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, akan kita mendiskusikan dan juga menjelaskan kaitannya dengan manajemen budidaya ayam buras dalam topik sistem perkandangan. Kadang tani milenial daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kita tahu bahwa ayam kampung pada dewasa ini menjadi tren yang cukup potensial dari sisi pasar, karena diferensiasi produk ayam kampung sudah cukup banyak, mulai dari ayam goreng, ayam geprek, ayam panggang, gulai ayam. Nah, juga sekarang sudah mulai juga masyarakat mengenal tentang ingkung ayam. Nah, ini sekarang menjadi tren dan tentunya ini membuka pangsa pasar yang sangat besar untuk kemudian bisa meningkatkan penjualan ayam yang kita pelihara. Kita tahu bahwa tujuan beternak ayam itu salah satunya adalah untuk mengisi waktu, terutama pada masa pandemi kemarin, dan mungkin juga pada saat ini masih berlangsung, bisa untuk mengisi waktu luang ketika di rumah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas kaitannya dengan budidaya ayam kampung. Nah, yang kedua juga memanfaatkan lahan kosong, juga lahan yang kritis yang masih luas, bahkan juga lahan kosong dalam ini adalah lahan di sekitar rumah kita. Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk melakukan budidaya ayam kampung. Nah, tentunya juga tujuan yang lain adalah mendapatkan keuntungan. Selain itu juga bisa menjadi media pembelajaran untuk anak-anak kita, generasi milenial, sehingga dia mencintai dunia pertanian, khususnya peternakan ayam. Oke, kita langsung masuk aja pada materi yang ingin kita bahas, yaitu tentang sistem perkandangan ayam kampung, dimana kita tahu bahwa sistem perkandangan ayam kampung pada prinsipnya kita bagaimana menciptakan sebuah kandang sehingga ayam itu bisa berteduh dari panas, kemudian juga berteduh dari hujan. Nah, juga berlindung dari pemangsa ayam, misalnya tikus. Kemudian juga kalau di kampung itu ada istilahnya belacan ya. Nah, ini jangan sampai memangsa ayam kita. Nah, selain itu juga kandang ayam ini juga menjadi tempat hidup seumur hidup, karena untuk proses ayam pembesaran biasanya hanya berumur antara 70 hari sampai 100 hari. Nah, artinya kalau kita harus pindah-pindahkan ayam ini kurang efisien. Kadang tani milenial Yogyakarta yang kami banggakan, untuk menentukan lokasi kandang, sebaiknya kandang itu dekat dengan lokasi pengadaan sarana produksi, kemudian jauh dari keramaian, memperhatikan tata guna tanah, kemudian juga mempunyai fasilitas fisik. Ya, artinya kita untuk membuat kandang, untuk kita melakukan aktivitas-aktivitas itu bisa terakses dengan baik, namun tidak mengganggu aktivitas masyarakat atau aktivitas sosial kemasyarakatan. Ya, ini memang cukup sulit, tapi kami dari BPTP Yogyakarta sudah mencoba melakukan inovasi-inovasi sehingga di lahan sempit pun itu juga bisa melakukan budidaya ayam kampung. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengintegrasikan budidaya ayam kampung ini dengan magot. Nah, ini tentunya menarik, tapi kan kita bahas nanti di lain waktu, karena di sesi ini kita akan membahas tentang perkandangan. Sedangkan yang bawah ini adalah untuk kandang panggung yang menggunakan kayu atau bambu. Nah, yang atas
Ini adalah kandang dengan konstruksi besi. Sedangkan yang panjang ini adalah kandang panggung yang sudah menggunakan kayu, bambu, tapi dengan ukuran kurang lebih untuk 6.000 ekor. Nah, bagaimana konstruksi kandang yang baik? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kandang yang baik itu 1 meter persegi kurang lebih untuk 10 ekor. Kemudian arahnya membujur ke timur, karena ini untuk menghindari agar matahari tidak bersinar di dalam kandang itu selama 8 jam. Jadi hanya sinar matahari pagi dan sore yang bisa masuk ke kandang, sedangkan sinar matahari di siang hari itu tidak bisa masuk. Nah, dengan membujur ke arah ke timur barat, maka nanti suhu yang ada di dalam kandang akan lebih stabil dibandingkan ketika kandang itu membujur ke utara ke selatan. Tentunya kalau kandang membujur ke utara ke selatan, karena matahari bersinar dari arah timur ke barat, maka sepanjang hari ini kandang akan tersinari matahari, dan tentunya suhu yang ada di dalam kandang ini akan semakin tinggi. Nah, dampaknya adalah ayam ini akan kepanasan, overheat, dan juga biasanya akan diikuti dengan pertumbuhan berat badan yang relatif lambat, dan dia akan banyak minum gitu. Kemudian lebar kandang diharapkan maksimal 8 meter, sehingga mobilitas ayam itu bisa lebih terbatas. Tinggi kandang minimal 2,5, dan sebaiknya kandang tidak ditutup semuanya, jadi ada jeruji-jeruji yang kemudian penutupnya itu pakai terpal yang bisa digulung ke atas. Nah, lantai kandang memang harus diharapkan lebih tinggi agar air hujan tidak masuk ke dalam kandang. Dan untuk kandang panggung, sekali lagi tingginya paling tidak adalah 1,5 meter, dengan tujuan agar kita memudahkan untuk membersihkan kandang. Kemudian juga untuk memberikan ruang ventilasi agar ketika ada kotoran yang jatuh kemudian tertumpuk, nah ini akan terfermentasi menimbulkan bau. Nah, ini bau ini tidak naik langsung kontak dengan ayam, tetapi akan tertiup angin karena tadi jaraknya yang 1,5 meter tadi, dia akan terbawa angin, jadi tidak terhirup oleh ayam yang ada di atasnya. Dan tentunya dengan tinggi 1,5 meter ini sekali lagi memudahkan anak kandang untuk membersihkan kotoran, dan tentunya ini akan meningkatkan kualitas sanitasi kandang kita. Nah, penting untuk sanitasi kandang, kita harus menciptakan lingkungan kandang yang bersih dan nyaman untuk ayam. Jika perlu, kita harus menghilangkan organisme yang patogen, baik yang berada dalam vlog ya, dalam kandang, maupun yang di luar sekitar kandang kita. Nah, ini sedikit simulasi grafis untuk kita mempersiapkan kandang pada saat awal pertama kita akan memelihara ayam. Maka lantai kandang itu harus kita bersihkan dengan air, dan kita bahasa Jawanya dikosek pakai sapu gerang itu ya, yang sapu yang ujungnya keras. Nah, setelah itu biarkan lantai menjadi kering. Nah, setelah kering kemudian ditaburi dengan kapur ya, kapur yang aktif, bisa menggunakan dolomit. Nah, setelah 2-3 hari nanti biasanya akan tercium bau yang yang asing bagi hidung kita, karena proses dekomposisi agak berbau sengak, agak bau-bau sengak H2S begitu. Nah, kemudian setelah itu tawar atau hilang bau-baunya tadi,
kemudian kita taburi dengan sekam padi. Nah, sekam padi kurang lebih 4 cm sampai 5 cm. Nah, kalau memang sekam padinya lebih banyak, ya itu lebih baik, bisa mencapai ke 10 cm. Nah, sebenarnya penaburan sekam ini bisa bertahap. Namanya di tahap pertama adalah 4 sampai 5 cm, kemudian pada 2 atau 3 minggu atau 1 bulan berikutnya ditambah lagi gitu, sehingga suasana kandang itu menjadi kering dan tak segar untuk si ayam. Nah, setelah tadi saya sampaikan ditabur dengan sekam padi, katakanlah besok pagi ini ayam akan datang, maka hari ini sebaiknya sudah dikasih koran. Nah, dengan tujuan bahwa suasana dan situasi kandang itu sudah bersih, sudah normal, tidak ada bau-bau yang asing bagi ayam yang akan datang, yang beracun. Nah, kemudian menjelang ayam datang sudah disiapkan air minum dan pakannya. Nah, begitu ayam datang maka kita turunkan dengan cara memasukkan ayam ke dalam kandang itu sekalian dengan box kandangnya. Kemudian kita turunkan pelan-pelan dengan cara mendorong pantat ayam, jadi diiringkan terus didorong pantat ayamnya, dia akan bergerak maju. Nah, ini strategi agar ayam itu tidak mengalami stres. Oke, nah ini adalah contoh kandang brooder ya, brooder untuk ayam kapasitas antara 100 sampai ya mungkin 20 ekor lah, 20 ekor sampai 100-200 ekor. Nah, kandang brooder ini harus dilengkapi dengan penghangat ya, bisa menggunakan lampu pijar antara 40 sampai 60 watt, dan ini penting untuk ayam pada saat datang pertama sampai kemudian umur sekitar 28 hari. Nah, perlengkapan kandang brooder ini yang utama adalah lampu pijar, kemudian tentunya tempat makan, tempat minum ya. Ini sangat vital, terutama penghangatnya. Nah, ini adalah sedikit perlengkapan kandang kita sampaikan. Ada ini yang di atas ini lampu gas solek, ini cukup mahal. Kemudian yang ini adalah automatic semi drinking, jadi alat untuk memberikan minum pada ayam. Kemudian yang di tengah ini yang seperti nampan warna merah ini adalah memang untuk tempat pakan pada saat masih di OC. Sedangkan yang dua kuning sama putih galon ini adalah tempat makan dan minum. Nah, untuk satu automatic semi drinking ini kira-kira lebih untuk bisa 50 ekor, sedangkan yang nampan ini bisa untuk 50 ekor, sedangkan untuk tempat makan dan minum ini kurang lebih bisa untuk 20-30 ekor. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk memprepare atau membersihkan kembali tempat makan dan minum. Nah, ini harus digantung sedemikian rupa setelah dibersihkan dengan menggunakan deterjen atau dengan menggunakan sabun. Nah, setelah bersih kemudian kita buat semacam tempat untuk menggantung dengan posisi lubang tempat minum dan tempat makan itu posisinya di bawah sehingga dia menjadi tiris. Nah, syukur-syukur ini terkena sinar matahari sehingga bisa untuk memanfaatkan ultravioletnya untuk membunuh bakteri yang ada di dalam tempat pakan maupun tempat minum. Nah, untuk kandang yang sudah dipakai sebaiknya disemprot dengan E4, kemudian dimasukkan ke dalam kantung kotorannya, sisa kotorannya. Nah, setelah bersih kemudian dibersihkan, disemprot kembali dengan
antiseptik Rodalon. Nah, termasuk yang di luar kandang, baik yang kandang panggung maupun yang kandang postal, itu sebaiknya disemprot seperti ini. Ini adalah salah satu situasi di dalam kandang kapasitas antara 40 ekor. Itu ada penghangat berupa lampu pijar 40-60 watt dan tempat minum, tempat pakan itu menjadi satu paket. Nah, ini adalah salah satu suasana kandang di mana untuk menempatkan tempat pakan dan minumnya itu sekali lagi harus berserang-sering, tempat makan, tempat minum, tempat makan, tempat minum, karena memang karakter ayam itu sehabis makan juga langsung minum. Nah, ini adalah salah satu suasana kandang yang baik, artinya ayam itu menyebar, tidak bergerombol dalam satu titik. Kemudian ayam itu ada yang exercise, ada yang sedang istirahat, ada yang sedang makan. Jadi aktivitas ayam itu bermacam-macam dan tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Maka ini ayam yang sehat. Kadang tani, mitra tani semuanya yang kita banggakan, di sini ada gambar ayam bersama dengan anak ayam dan juga gambar saya di sini sedang memegang ayam yang keluar dari hatcher. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa ketika ayam ini masih secara alami hidup di alam itu, maka indukan ayam ini berperan dan berfungsi untuk merawat, melindungi, kemudian juga menghangatkan, dan tentunya juga menjaga dari anak ayam ini dari serangan apapun. Nah, untuk itu peran-peran ini ketika kemudian kita budidayakan, kita sebagai peternak lah yang mengambil peran-peran itu. Sehingga penting, sekali lagi saya tekankan di akhir diskusi yang ingin kita sampaikan hari ini, bahwa di edisi-edisi berikutnya saya akan sampaikan bagaimana kita mengambil peran dan fungsi induk ayam ini sehingga kita bisa lebih efektif, lebih efisien untuk melakukan budidaya ayam. Filosofi ini yang ingin saya ambil, saya ingin sampaikan kepada kadang tani semuanya, bahwa kita harus bisa berperan seperti halnya induk ayam yang ada di dalam tayangan ini. Nah, untuk itu perlu kita memahami tentang unsur-unsur manajemen dalam budidaya ayam. Nah, unsur-unsur manajemen dalam budidaya ayam kampung salah satunya adalah perbibitan. Ya, di sini adalah potensi genetik itu harus yang bagus. Nah, yang lainnya itu adalah biosecurity, kemudian pengaturan temperatur, pengaturan kelembapan, ventilasi, pemberian minum, pemberian pakan, dan juga medikasi. Nah, ini adalah unsur-unsur manajemen yang sangat vital, yang sangat penting dalam kita melakukan budidaya, sehingga kita bisa mengambil peran dan fungsi daripada indukan ayam tadi, filosofi indukan ayam tadi, sehingga tentunya dengan demikian budidaya ayam kampung kita ini akan bisa berhasil dengan baik. Nah, hal-hal ini kaitannya dengan unsur-unsur manajemen ini akan kita bahas pada pertemuan diskusi berikutnya, dan untuk saat ini kita cukupkan demikian. Baik kadang tani, mitra tani, petani milenial daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, demikian paparan saya sound slide hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, kemudian juga memberikan inspirasi buat kadang tani, mitra tani, petani milenial semuanya. Dan tentunya jika kadang tani, mitra tani, petani milenial semuanya ingin lebih tahu, ingin lebih mendalam lagi tentang sound slide ini, kemudian juga penasaran untuk tema-tema berikutnya, kemudian segera pengen tahu, ya bisa calling lah dengan saya, Heru Nurwanto, penyuluh BPTB Yogyakarta,
di 081328823444. Oke, demikian, sampai ketemu di edisi berikutnya. Tentunya dengan harapan kita bisa menuju menjadi petani yang maju, mandiri, modern. Salam pertanian.